Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Gun Wildan, NIM G231181013. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok saya yang beranggotakan yaitu Hilmi Muntaha, NIM G231180121. Di sini saya dan rekan saya akan berpresentasi atau menerangkan yaitu tentang sejarah USB serta pengertian USB dan fitur-fitur atau perkembangan USB. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya yaitu Hilmi Muntaha. Pengertian dan sejarah USB. USB sendiri adalah singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan media penghubung antara komputer dan perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Teknologi koneksi USB yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1990-an ini telah menjadi standar untuk hampir semua komputer dan ponsel serta peralatan elektronik lainnya. USB juga dijadikan standar pengisian baterai untuk ponsel dan beberapa perangkat elektronik lainnya. Perkembangan versi USB ini, yaitu teknologi ini, USB ini pada awalnya dikembangkan oleh 7 perusahaan besar, yaitu Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NIC, dan Nortel, yang bertujuan untuk membuat koneksi yang lebih mudah dan menjadi standar penghubung antara perangkat elektronik lainnya dengan PC. Ya, di sini ada cara atau model transfer data pada USB. Terdapat 4 cara, yaitu cara yang pertama, kontrol transfer. Jenis transfer ini digunakan untuk mentransfer informasi kontrol sambil mengidentifikasi dan mengkonfigurasi perangkat yang terhubung. Yang kedua, ada bulk transfer. Dalam jenis transfer ini, data dalam jumlah besar ditransferkan data dan diverifikasi kebenaran datanya. Jenis transfer ini biasanya digunakan pada printer. Yang ketiga, ada interrupt transfer. Cara ketiga ini adalah transfer data jenis untuk mentransmisikan data kecil secepatnya mungkin. Interrupt transfer ini biasanya digunakan pada mouse dan keyboard. Dan yang terakhir, ada yang keempat, ada isochronous transfer. Jenis transfer ini biasanya digunakan untuk pemindahan data atau streaming data secara cepat dan real time. Waktu merupakan faktor terpenting pada isochronous transfer ini. Dan yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Dewa Gun Wildan. Sekian dari saya. Ya, terima kasih untuk teman saya. Untuk selanjutnya yaitu materi transaksi pada USB. Dalam satu kali transaksi, USB dapat mengirim 3 paket informasi, yaitu yang pertama, token paket, yaitu paket yang selalu dikirim oleh host. Yang kedua, paket data paket, yaitu paket yang dapat dikirimkan oleh host maupun perangkat. Yang ketiga yaitu handshake paket, yaitu paket yang berisikan informasi tentang sukses atau gagalnya penerimaan paket data. Kemudian selanjutnya, kelebihan penggunaan USB. Yang pertama, mudah digunakan. USB dapat melakukan konfigurasi secara otomatis auto configuration dan mendukung single interface untuk beberapa perangkat serta mudah untuk melakukan ekspansi atau penambahan jika port USB pada komputer tidak mencukupi. Kita dapat menambahkannya dengan USB hub dengan harga yang relatif murah juga. Kemudian nomor 2, berkecepatan tinggi, yaitu dapat melakukan komunikasi data hingga 20 Mbit per s USB versi 3.2. Yang ketiga, keandalan atau reliability yang tinggi. Protokol USB dapat mendeteksi terjadinya kesalahan pengiriman data dan mengirimkan pemberitahuan agar dapat mengirimkan datanya kembali. Yang keempat, lebih hemat biaya. Kemudian yang terakhir, penggunaan daya yang lebih kecil. Selanjutnya, jenis-jenis konektor USB. Terdapat 2 konektor, yaitu pertama, plug bagian yang dipasangkan dengan komputer, dan yang kedua, konektor receptacle yang pada umumnya dipasangkan pada peripheral yang akan dihubungkan ke komputer. Mungkin untuk presentasi kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.